Halo semuanya, saya Franciscus Armando Condro dengan NPM 21421440 dari Kampus Widya Dharma Pontianak, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi atau Jurusan Informatika. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Manorang Gultom selaku dosen dari mata kuliah Sistem Berkas dan juga teman-teman yang membantu saya dalam memahami materi yang akan saya sampaikan ini. Pertama-tama, materi yang akan saya sampaikan ini adalah tentang Hamming Code. Pertama-tama mari kita mengenal Hamming Code dulu. Hamming Code adalah sebuah pengkodean yang digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data yang ditransmisikan. Diciptakan oleh Richard W. Hamming pada tahun 1950-an. Kode ini menambahkan sejumlah bit paritas pada data asli sehingga memungkinkan identifikasi dan koreksi kesalahan satu bit yang mungkin terjadi selama transmisi. Perlu diingat kembali, pada Hamming Code ini menambahkan sejumlah bit paritas pada data asli. Kemudian berikut ada beberapa poin penting tentang Hamming Code. Pertama ada bit data dan bit paritas. Hamming Code menggabungkan bit data asli dengan bit tambahan yang disebut bit paritas untuk membentuk kode. Jumlah bit paritas yang ditambahkan tergantung pada jumlah bit data yang akan dikodekan. Yang kedua ada tata letak kode. Dalam Hamming Code, posisi bit paritas dicari dengan cara 2/0, 2/1, 2/2, dan seterusnya. Jadi, bit paritas ini ditemukan dengan cara perpangkatan 2. Lalu, bit paritas ini akan memeriksa kombinasi dari bit data yang berbeda untuk memastikan integritas data. Hamming Code juga memiliki algoritma. Hamming Code menggunakan algoritma tertentu untuk menghitung parity dan mengidentifikasi lokasi bit yang mungkin mengalami kesalahan. Dengan menggunakan informasi ini, kode dapat memperbaiki kesalahan yang terdeteksi. Adapun kita perlu tahu dulu apa itu paritas. Paritas dalam Hamming Code adalah mekanisme yang digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data selama transmisi atau penyimpanan. Paritas berfungsi untuk menentukan apakah jumlah bit yang bernilai 1 dalam sekumpulan data adalah genap atau ganjil, tergantung pada jenis paritas yang digunakan. Jenis paritas pula ada dua, yaitu jenis paritas genap dan jenis paritas ganjil. Untuk jenis paritas genap, jika dalam sebuah bit data angka 1 adalah maksudnya jika dalam sebuah bit data angka 1 ini ada genap, maka dinyatakan benar. Kemudian untuk paritas ganjil, dalam sebuah bit data terdapat angka 1 yang sebanyak ganjil, mau itu 5, 7, maka bit data tersebut adalah benar atau tidak terjadi error. Langsung saja ke soal yang sudah saya buat. Soal yang saya buat ini adalah tentang jenis parity ganjil, yang mana ini isinya, ini banyak datanya, ada 14 bit data. Kemudian, seperti yang kita lihat di sini, adapun langkah-langkah untuk menggunakan Hamming Code yaitu 1. Menentukan bit paritas ditambah dengan bit data asli. Bagaimana maksudnya? Ini adalah bit data asli yang ada di soal ini. Kemudian, kita harus menentukan dulu bit paritasnya. Bit paritas dicari dengan 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, menyesuaikan dengan banyak bit data. Karena jika 14 sudah ditambah dengan paritas yang 2/0, 2/1, 2/2 ini, maka otomatis 14 sudah ditambah 3 yang mana hasilnya yaitu 15, 16, 17. Sudah lebih dari 16, maka kita pakai 2/4 yaitu 16. Maka didapatlah hasil
tabelnya seperti ini. Tabel seperti ini saya gambarkan, yang untuk bagian atasnya adalah untuk banyak data, dan di bawah ini adalah tempat bit paritasnya, yang mana bit paritas itu diisi pada urutan bit pertama, bit data pertama, kemudian bit data kedua, bit data keempat, bit data ke-8, sesuai dengan parity yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi 14 ditambah dengan bit parity 5, yaitu jadi ada 19 data. Disesuaikan lagi tempat bit paritasnya, yaitu 1, 2, 4, 8, 16. Langsung saja kita cari ke paritas pertama. Ini adalah soal, dan soalnya sudah kita masukkan ke dalam sini. Kenapa yang di bagian paritas 1, paritas 2, paritas 4 jadi kosong? Karena tujuan utama dari Hamming code tadi adalah menambahkan sejumlah bit paritas pada data asli sehingga memungkinkan identifikasi dan koreksi kesalahan satu bit yang mungkin terjadi selama transmisi. Jadi bit paritas masih kosong itu gunanya untuk mengidentifikasi dan koreksi kesalahan satu bit yang mungkin terjadi selama transmisi. Nah, setelah menemukan bit paritas seperti ini dan menggabungkan bit data aslinya, kita cari bit parity pertama, yaitu dengan cara algoritmanya, yaitu ambil 1, lewati 1, ambil 1, lewati 1, ambil 1, lewati 1. Jadi didapatlah hasil tanda tanya ini berarti masih kosong, kemudian lewat, ambil 1, yaitu 0, sudah kita masukkan ke sini, lewat, kemudian ambil 1, jadi 1, kemudian sesuai dengan algoritma yang telah terlihat, 1, 1. Oh ya. Nah, kemudian didapatlah hasil seperti ini untuk paritas pertama dengan isi bit data gabungan Hamming code. Kemudian ini apa? Perlu kita lihat kembali lagi. Langkah kedua yaitu menghitung bit paritas dengan algoritma yang tadi barusan kita sudah hitung, yang mana itu algoritmanya untuk P1 ambil 1, lewat 1, ambil 1, lewat 1. Kemudian kita lihat lagi langkah ketiga, yaitu menentukan apakah perlu ditambah bit 1 atau 0 sesuai dengan jenis paritas. Jenis paritas yang kita gunakan kali ini yaitu odd parity atau paritas ganjil, yang mana jika angka 1 adalah ganjil, maka jawabannya adalah 0. Kita lihat di sini angka satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka jawabannya adalah 0. Kemudian kita lihat lagi untuk paritas kedua. Paritas kedua algoritmanya itu adalah ambil 2, lewat 2, ambil 2, lewat 2, ambil 2, lewat 2. Maka didapatlah hasil tanda tanya atau kosong, kemudian 0, kemudian 1, 0, 1, 0, kemudian 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Kemudian kita hitung ada berapa angka 1 yang di dalam bit gabungan ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada ganjil, yaitu jawaban yang perlu kita berikan adalah 0. Kita lanjut ke paritas keempat. Paritas keempat itu mulai dari paritas keempat, bit keempat, urutan keempat juga. Kenapa kita tidak menghitung belakangnya? Karena tidak perlu lagi. Lalu mulai dari paritas 4, bit 4, kita hitung 1, 2, 3, 4, ambil 4, lewat 4, ambil 4,
lewat 4. Begitu juga seterusnya dengan algoritma yang lainnya, maka didapatkanlah hasil tanda tanya 1, 1, 0. Tanda tanya, sekali lagi saya ingatkan, berarti bit paritasnya masih kosong. Kemudian lewat 4, ambil 4, didapatlah 0, 0, 0, 0. Kemudian kita hitung bit satunya, yaitu ada 2, berarti genap. Yang mana tidak memasuki jenis aturan odd parity. Kemudian kita hanya perlu menambahkan jawaban 1 di setelah itu. Kemudian untuk paritas ke-8 cukup ambil 8 karena sisanya tidak cukup lagi, jadi hanya satu baris 8 mulai dari bit 8 urutan ke-8 dari tanda tanya 1 1 2 1 1 1 1 1 1 nolnya ada 4, nolnya ada 4. Kemudian kita hitung lagi angkanya, angka satunya ada 1 2 3, berarti ganjil, yang mana itu memenuhi odd parity atau paritas ganjil. Kita hitung lagi paritas ke-16. Nah, hanya sisa 3 bit data saja, maka kita masukkan saja, tidak apa-apa. Kita lihat ada 1 2 3, angka 1 berarti ganjil atau memenuhi odd parity atau paritas ganjil. Nah, kemudian didapatkanlah hasil sebagai berikut. Jawaban yang tadi kita jawab di sini, itu kita masukkan menjadi tanda tanya yang tadi. Jadi dalam tabel tersebut kita masukkanlah pada bit 1 paritas 1 yaitu 0 sesuai dengan jawaban yang tadi kita telah kumpulkan. Kemudian bit 2 paritas 2 yaitu 0 seperti jawaban yang tadi telah ditemukan juga. Bit 4 paritas 4 adalah 1, paritas 8 bit 8 adalah 0, paritas 16 bit 16 adalah 0. Maka didapatkanlah hasil sebagai berikut dan Hamming code sudah selesai. Tapi saya menambahkan lagi tambahan soal cerita, yaitu tetapi pada saat transaksi data terjadi error pada bit 5, yang mana sebelumnya bit 5 itu adalah 1 dan terjadi error menjadi 0. Maka hal yang perlu kita lakukan pada situasi tersebut yaitu menghitung ulang seperti pada cara sebelumnya. Maka saya hapus saja. Kita perlu lihat lagi cara pengambilannya, yaitu ambil 1 lewat 1, 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 dan begitu seterusnya. Yang kuning ini berarti kita lewatkan. Maka didapatlah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, kemudian 1, 1. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita lihat lagi sesuai dengan jenis paritas yang tadi kita cari, yaitu jenis paritas ganjil, yang mana jika angka satunya ganjil maka dinyatakan benar. Bit paritas di sini yang angka satunya kita lihat ada genap,
yaitu 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya yaitu kita perlu tambahkan 1 lagi. Kemudian untuk bit paritas berikutnya, kita perlu melihat bit paritas 2 lagi. Perlu mencarinya lagi dengan cara ambil 2 lewat 2. Maka kita beri highlight dulu. Nah, setelah menggunakan cara ini akan lebih mempermudah kita dalam menghitung bit paritasnya, yaitu mulai dari bit paritas 2 yaitu 0, 0, kemudian 1, 0, kemudian 1, 1, kemudian 0, 0, kemudian 1, 1. Kemudian kita lihat ada berapa angka. Kemudian kita lihat ada berapa angka 1 dalam bit tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana bit tersebut memenuhi persyaratan ganjil. Kemudian kita lihat bit paritas 4. Bit paritas 4 yaitu ambil 4 lewat 4. Kemudian didapatkanlah hasil, ambil 4, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita hitung 1, 2, dan ternyata bit 1 dalam paritas ini, dalam paritas 4 ada genap, yaitu perlu kita tambahkan 1 lagi agar menjadi ganjil. Kemudian pada paritas 8 kita akan cari lagi. Nah, paritas 8 perlu diingat lagi, yang di belakang dari paritas tersebut tidak perlu dicari lagi. Misalnya kita mencari paritas 8, maka bit data 7, 6, 5, 4 tidak perlu kita tambahkan lagi. Mulai dari paritas 8 bit 8 yaitu 0, 1, 1, 1, kemudian 0 4 kali, 2, 3, 4. Kemudian kita lihat ada berapa angka 1, ada 1, 2, 3, yang mana memenuhi, artinya kita hanya perlu menambahkan 0 di ujung, atau tidak perlu, maksud saya tidak perlu menambahkan angka 1. Kemudian kita cari lagi bit paritas 6. Bit paritas 6 yaitu hanya tinggal menambahkan 4 angka di belakang ini, yaitu 0, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Didapatkanlah, karena ini angka satunya, bit satunya ada ganjil, maka memenuhi syarat. Jadi kita tidak perlu menambahkan angka 1 lagi. Untuk memperbaiki hal tersebut, maka caranya yaitu perlu kita lihat lagi, karena ini dianggap error. Nah, maka parity 1 dan parity 4 ditambah, yaitu dengan rumus seperti ini. Gampang sekali, P1 tambah P4, yang mana P1 itu 1, P4 itu 4, kemudian 1 ini adalah bitnya, dan 4 ini adalah bit 4, kemudian didapatkan hasil bit parity 5. Bit 5. Sekian
dari presentasi saya, video yang saya telah berikan, Hamming code ini adalah hal yang gampang sekali sebenarnya, tapi memang perlu ketelitian dan kesabaran dalam menghitungnya. Sekian dan terima kasih.